Dalam beberapa waktu terakhir, kasus gagal ginjal akut terus meningkat. Lonjakan kasus terjadi pada bulan Agustus lalu dari 131 kasus dan mengalami pelonjakan hingga 152 kasus. Nah, kasus gagal ginjal akut ini banyak terjadi pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Balai Pengawasan Obat Pemerintah (BPOM) juga menyatakan ada memang kandungan yang sesungguhnya tidak boleh melebihi ambang batas di dalam obat tersebut. Ini penanganan gagal ginjal akut ini sudah ada pengobatannya gitu ya. Jadi sudah ada antisipasinya gitu. Itu juga suatu kabar baik gitu ya. Assalamualaikum. Halo Sobat Muda PKPA, kembali lagi di podcast PKPA. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang isu gagal ginjal akut pada anak. Belakangan kita mendengar banyak berita yang berkaitan dengan marak dan kisruhnya kasus ginjal akut pada anak. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Syarifah Aini yang membawakan podcast kali ini, dan saya tidak sendirian, ditemani dengan Dr. Serifia Faradila MKM. Halo Halo, dokter. Assalamualaikum. Oke, nah nanti mungkin lebih kenal lanjutnya dari dokter aja langsung ya dok. Ya. Oke, nah podcast kali ini tuh kerjasama antara PKPA dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, di mana podcast ini diinisiasi sebagai bentuk kepedulian kita dalam upaya penyebarluasan informasi, khususnya tentang informasi pencegahan yang dapat nih dilakukan oleh masyarakat terkait marak dan kisruhnya penyakit gagal ginjal akut pada anak gitu dok. Baik. Nah, boleh kenalin diri dulu nih dok, dari nama lengkap mungkin, terus jabatannya di Dinas Kesehatan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda PKPA sekalian. Apa kabar? Tetap semangat. Bersama saya kali ini Dr. Serefia Faradila, biasa dipanggil dengan Dr. Ivi. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kota Medan. Kebetulan saya saat ini sedang diamanahkan sebagai Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi di bidang kesehatan masyarakat. Oke. Ya. Ada lagi nih dok? Itu aja. Oke. Ya. Nah, sebelum jauh kita mempertanyakan tentang kasus ini. Nah, sebelumnya kami ada membaca beberapa referensi Bu. Salah satunya itu dari situs tempo.co. Di berita itu dituliskan dalam beberapa waktu terakhir kasus gagal ginjal akut terus meningkat. Lonjakan kasus terjadi pada bulan Agustus lalu dari 131 kasus dan mengalami pelonjakan hingga 152 kasus. Nah, kasus gagal ginjal akut ini banyak terjadi pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Nah, terhitung pada tanggal 21 Oktober 2022, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus ginjal akut ini telah mencapai 240 kasus dan tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Per 21 Oktober, 133 kasus dari 240 pasien gagal ginjal akut ini meninggal dunia. Nah, sebenarnya gagal ginjal akut ini apa sih, Dok? Boleh dijelaskan kira-kira? Iya, jadi saya cerita data dulu ya, karena tadi Mbak nanyanya data gitu ya. Jadi memang 2 bulan terakhir ini kita dihebohkan dengan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak gitu ya. Dan yang banyak menyerang di usia 0 sampai 18 tahun. Tetapi dari data yang ada itu yang lebih sering terjadi pada kasus anak-anak di bawah 5 tahun ya. Nah, kalau bicara secara data Indonesia tadi sudah disampaikan gitu ya. Nah, terkait dengan kita sendiri di Kota Medan itu ada sekitar 7 kasus untuk Kota Medan sendiri ya. 7 kasus, ini semuanya dirawat di Rumah Sakit Adamalik gitu ya. Nah,
dengan kasusnya itu ada yang sembuh 1, kemudian 4 meninggal, dan yang sedang dirawat ada 1, dan yang sudah pulang masih berobat jalan itu ada 1. Jadi total 7 kasus yang ada di Kota Medan sendiri gitu. Nah, untuk pemerintah Kota Medan terkait dengan kasus gagal ginjal ini, kita juga sudah menyikapinya dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat, itu khusus Dinas Kesehatan yang dikomandoi oleh Bapak Wali Kota Medan. Jadi kalau kita cerita apa gagal ginjal itu ya, jadi gagal ginjal itu gangguan penyakit terutama yang terjadi di ginjal. Nah kalau ditanya mungkin nanti kedepannya ini semuanya sobat muda PKPA, ibu-ibu juga yang mendengar pasti bertanya kenapa ya bisa kasus ini begitu marak gitu ya. Mungkin kalau saya bilang kita nggak tahu informasi, pasti sudah banyak informasi yang kita dengar gitu ya, baik di media elektronik, media cetak gitu. Jadi, tapi sesungguhnya penyebab awal itu kita belum pasti gitu. Tetapi intinya adalah itu dimulai semuanya dari kebersihan lingkungan tuh yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya ada kasus gitu ya, itu memang dari anamnesa itu jadi kalau datang pasien kita bertanya apa gejalanya gitu. Pasti mungkin awalnya mencret, panas gitu ya. Jadi ibunya memberikan obat yang selama ini kita dengar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pertama. Baik, terima kasih Bu. Nah, tadi dokter udah menjelaskan ya, bahkan di Kota Medan sendiri ada 7 kasus dan 4 di antaranya sudah meninggal Iya. ya Bu ya. Nah, kira-kira kenapa sih tingkat kematian bisa menjadi setinggi itu? Apakah gagal ginjal akut ini memang merupakan penyakit yang sangat fatal, terutama bagi anak-anak, Dok? Ya, kalau dibilang sangat fatal karena kasus kejadiannya artinya persentase kasus untuk meninggalnya cukup tinggi, berarti ini kasus yang serius gitu yang harus kita tangani ya. Jadi apalagi untuk anak-anak sendiri itu berbeda, sangat berbeda penanganannya dengan orang dewasa gitu ya. Jadi anak-anak ini kalau misalnya kita tahu lebih cepat. Jadi ini juga penting buat ibu-ibu di rumah gitu ya. Jadi kalau dia memahami ada sesuatu hal yang lain dari anaknya, misalnya contoh gitu ya, anak ini mungkin demam sudah berapa hari, kemudian ada mual muntah gitu ya. Nah itu kita harus segera mengambil tindakan gitu. Jadi harus segera membawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat gitu untuk langsung ditangani. Jadi kalau misalnya gejala ini ataupun cepat kita temukan tadi masalahnya, saya rasa insya Allah mudah-mudahan cepat tertangani. Jadi hal-hal seperti jatuh kepada kondisi yang tidak baik itu bisa kita tanggulangi gitu. Oke, mungkin itu informasi terkait gejala-gejala atau simptom yang bisa Iya. dilihat orang tua ya Dok ya. Iya. Nah mungkin selanjutnya sebenarnya apa sih yang menyebabkan penyakit gagal ginjal akut dan kenapa baru saat ini terjadi lonjakan yang begitu tinggi nih Dok? Iya. Penyebab utamanya kira-kira? Jadi sebenarnya kalau tadi sudah saya jelaskan kalau ditanya penyebab utama itu secara apa ya referensi sampai saat ini juga tidak bisa kita jelaskan kenapanya gitu. Belum ada yang menyatakan misalnya kalau selama ini dibilang mungkin dari pemberitaan karena minum obat sesuatu jadi seperti ini gitu ya. Misalnya karena mengkonsumsi obat tertentu terus anaknya gagal ginjal itu memang perlu penelitian lebih lanjut. Tapi dari Kementerian Kesehatan sendiri itu belum ada menyampaikan apa penyebab utamanya gitu ya sehingga anak-anak ini memang jatuh kepada penyakit gagal ginjal akut. Tetapi yang kita ketahui adalah bahwasannya ada beberapa kasus yang juga terjadi selama ini itu karena adanya dari beberapa penderita itu mengkonsumsi obat-obatan tertentu gitu ya. Jadi memang setelah dikonfirmasi juga ke Balai Pengawasan Obat Pemerintah BPOM juga menyatakan ada memang kandungan
yang sesungguhnya tidak boleh melebihi ambang batas di dalam obat tersebut. Ini sesungguhnya bukan pernah terjadi saja di kita di Indonesia, tapi sebelumnya juga di luar negeri itu pernah ada kejadian gitu. Itu mungkin. Oke, nah itu penjelasan dari dokter ya, perlu penelitian lebih lanjut Iya, terkait dugaan pastinya iya, betul. disebabkan karena apa ya Iya, dok. Tapi saya membaca sedikit referensi nih dok yang kami mm-mm, temukan di dalam berita yang dilansir oleh Tempo.co. iya, Kepala BPOM RI Penny Lukito mengatakan dugaan sementara terdapat senyawa kimia EG etilen glikol dan mm-mm. DEG diethylene diglikol mencemari obat-obat sirup yang dikonsumsi anak-anak. Sebenarnya apa sih senyawa ini? Kandungan senyawa ini di dalam obat-obatan kayak gitu. Iya, ini kalau cerita ini EG, Dan DEG gitu ya, ethylene glycol, ethylene glycol ini bicara senyawa kimia gitu ya. Jadi kalau misalnya saya jelaskan nggak siap kita broadcastnya gitu, karena Oke. harus cerita ini ditambah ini jadi Iya ini ya gitu kan benar-benar gitu ya. Jadi saya hanya ingin menjelaskan kepada sobat muda di PKPA yang juga nanti bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwasannya memang kenapa itu tadi ya Mbak tanya, kenapa lebih banyak menyerang ke anak balita gitu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasannya memang anak balita itu kan kalau pengobatan rata-rata itu diberikan dengan sirup gitu. Nah, EG dan DEG ini ada di dalam sirup tersebut gitu. Sesungguhnya dia adalah senyawa yang sangat sederhana gitu. Karena kenapa sederhana? Jadi dia mudah mengikat gitu ya, makanya dia dijadikan pelarut gitu di dalam obat sirup tadi gitu. Nah, tetapi dengan catatan boleh ada tapi tidak boleh melebihi ambang batas gitu. Nah, jadi yang diperbolehkan itu dari dari BPOM kita itu ambang batasnya 0,5%. Jadi tidak boleh melewati itu gitu ya. Nah, mungkin yang terjadi selama ini setelah diadakan penelitian, jadi ada beberapa mungkin obat-obat sirup yang sudah ditarik dari peredaran kemudian diteliti. Nah, ternyata si EG dan DEG ini ada di sirup tapi sudah melebihi gitu. Nah, jadi kan kalau kita bicara secara klinis medis, kalau kita mengkonsumsi obat ya kan semua itu kan nanti harus diabsorpsi namanya, diserap di ginjal. Mungkin ini karena melebihi ambang batas tidak cocok sehingga terjadilah menyebabkan kerusakan kerusakan tadi. ginjal Iya, gitu. betul itu Nah, dia. tadi dokter Ivi sudah menjelaskan nih teman-teman bahwasannya boleh nih kandungan EG dan DEG tetapi tidak melebihi ambang batas yang dibutuhkan di dalam kandungan obat tertentu gitu ya dok ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dok, apakah penyakit ini yang terjadi pada anak memang yang sudah lama konsumsi obat-obatan yang dikatakan dalam kutip berbahaya atau hanya 1 atau 2 kali konsumsi juga dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak deh? Gitu Iya, dok. jadi saya jelaskan juga lagi ya kembali. Makanya saya bilang kita juga nggak bisa memastikan bahwasannya apakah kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia ini yang sudah ada betulkah mungkin selama ini dia sudah mengkonsumsi obat sirup tadi baru terjadi gagal ginjal tadi, apa baru dia begitu mengkonsumsi kemudian apa namanya terus langsung jadi gagal ginjal ya. Jadi memang banyak kalau Mbak tanya itu memang harus perlu penelitian lebih lanjut kita. Makanya kan ini terus dilakukan penelitian gitu. Tetapi kasus yang belakangan ini yang kalau kita lihat dari media massa itu memang rata-rata setelah anak itu dianamnese memang ibunya menyampaikan baru mengkonsumsi gitu ya, baru mengkonsumsi biasanya itu masa inkubasi artinya masa rentan itu sekitar 14 hari 14 hari. gitu. Oke. Gitu. Baru terlihat gejala-gejalanya Iya, gitu ya dok ya. Oke. Sampai saat ini apakah sudah ada informasi pasti mengenai kenapa bisa langsung akut menyebabkan kematian dan mayoritas anak-anak? Apakah ini berpengaruh terhadap imunitas anak yang lebih rentan nih dibandingkan orang dewasa? Gitu. Iya, jadi kalau ditanya untuk imunitas pasti anak-anak itu lebih
rentan ya dibandingkan kita orang dewasa. Maka itu saya ingin menyampaikan, jadi bagi ibu-ibu nih yang mendengar ini nanti, ketika melihat ada gejala di anak tersebut gitu ya, nah kita jangan kita yang berusaha menangani sendiri. Jadi ibu-ibu itu kan kadang serasa bisa menangani anaknya gitu ya, menangani penyakit anaknya. Jadi himbauan saya sekarang lebih baik ketika memang menemukan gejala itu, segeralah bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk nanti dibantu oleh tenaga medis. Nah, kemudian gagal ginjal ini sendiri seperti yang tadi saya sampaikan juga di awal, memang disarankan, jadi dari Kementerian Kesehatan juga menyarankan kita untuk tetap ber-PHBS ya, perilaku hidup sehat bersih itu, karena anak-anak ini kan memang rentan. Karena bermuara dari banyak kasus itu adalah dimulai dari gangguan pencernaan gitu. Oke, Ya. gitu. Nah, baik. Berarti tadi tetap melakukan PHBS, Iya, menjaga lingkungan yang baik, terus juga sebagai orang tua mungkin lebih aware ya Bu ya, melihat gejala-gejala atau simptom-simptom tertentu nih yang terjadi pada anaknya. iya, Nah, tadi dokter udah ada menyampaikan ada beberapa simptom yang bisa dilihat mungkin dari anak-anak, yaitu ada mual, ada demam. iya, Nah, benar. kira-kira selain itu apa Dok yang bisa dilihat nih dari anak-anak mungkin reaksi dari anak-anak mungkin berbeda-beda nih, Dok? Iya, Mhm. jadi umumnya gejala untuk anak pada gagal ginjal akut ini memang di pertama itu disertai dengan demam. Itu sekitar 7 sampai 14 Mmm. hari ya masa infeksinya. Kemudian ada batuk pilek, ya itu rangkaian biasanya ya kalau pada anak. Kemudian kalau ada keluhan susah buang air kecil, Mmm. ya, susah buang air kecil, atau kita juga harus lihat volume urin anak itu berkurang. Jadi kita juga sebagai ibu nih kita harus lihat gitu ya, harus memantau urin anak tersebut. Apalagi kalau anaknya sudah demam, batuk, pilek, mencret gitu Mhm. ya. Nah, terus udah mulai ada gangguan tadi misalnya biasanya dia pipisnya mungkin banyak, ini sudah berkurang. Nah, itu perlu diwaspadai. Itu dari anamnesa, artinya anamnesa itu kalau kita tanya gitu ya dengan ibunya. Nah, kemudian ada juga bisa kita lihat gitu ya, selain tadi misalnya urinnya berkurang, kita lihat ada pembengkakan. Jadi Mmm. pembengkakan itu di sekitar mata, Mhm. kaki gitu ya. Nah, itu itu juga bisa menjadi gejala tadi. Kemudian satu lagi untuk pemeriksaan penunjang. Jadi artinya kalau misalnya ibunya tadi udah bawa ke dokter ya kan, sudah ditanya dengan tadi diwawancara, kemudian kita lihat gitu kan. Nah, itu pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan pemeriksaan laboratorium gitu. Oke, Ya. gitu. Nah, itu informasi penting nih untuk orang tua dan masyarakat yang mendengar dan melihat podcast ini nantinya bisa melihat gejala anak-anaknya, Ya, atau kalau memang nggak tahu nih ya Bu ya, bisa ya. langsung dibawa ke vaskes Betul. terdekat untuk Iya, dilakukan itu yang anamnesa dan paling penting. tindakan lebih lanjut gitu Iya, ya Dok ya. oke. Nah, bagaimana nih Dok seharusnya peran orang tua ketika anak demam tinggi dan batuk, sedangkan ada beberapa obat yang seringnya dikonsumsi oleh anak yang diberikan oleh orang tua, beberapa dicabut nih atau ditarik dulu Iya, dari peredaran, jelas di apotek mungkin tidak tersedia ya Dok, mhm. dan terutama nih dengan kondisi cuaca yang hujan, Iya, semua pada menurun nih kesehatannya. Ini iya, gimana Dok betul, menyikapinya iya. sebagai orang tua? Jadi, ini penting ya sebenarnya, untuk orang tua harus selalu bersikap waspada, itu nomor satu. Kemudian, eee, janganlah lagi sekarang nih ya, untuk orang tua juga kalau kita merasa anak kita demam gitu, langsung kita obatin sendiri, itu jangan dulu untuk situasi seperti ini. Jadi saran saya lebih kepada langsunglah bawa ke yang lebih berkompeten gitu ya. Jadi Oke. artinya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk langsung ditangani gitu. Jadi Oke. untuk sementara ini kita tidak menganjurkan untuk memberikan apapun gitu, terutama untuk usia balita tadi kan Oke. gitu.
Oke, itu informasi lagi tambahan untuk orang tua dan masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya nih, Dok, apakah gagal ginjal yang sudah mengalami kerusakan itu bisa disembuhkan dan bagaimana penanganan gagal ginjal akut ini sendiri pada anak atau ada perlakuan khusus gitu, Dok? Ya, jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan juga kalau jadi ibu-ibu itu memang mesti aware, Mbak. Artinya mesti paham gitu ya dengan anak-anak. eh, Dia harus tahu gimana kondisi anaknya. Jadi kalau misalnya cepat terdeteksi tadi yang gejala-gejala tadi, kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan, kemungkinan untuk sembuh itu presentasinya jauh lebih besar gitu ya. Tetapi kalau misalnya ketahuannya lama, kita biarkan, udah sempat mungkin ginjalnya mengalami kerusakan. Nah, ini yang susah gitu ya. Artinya presentasi kesembuhan juga sangat minim gitu. Oke, Iya. baik, Cuk. Apakah juga ini dari kasus yang ada di Kota Medan tadi yang sudah mengalami, mohon maafnya, kematian, Mm-mm. apakah itu juga termasuk telat penanganannya, Dok, atau bagaimana? Iya, jadi kalau sudah, jadi tadi ada 7 kasus saya Mhm, bilang kan ya. Jadi ada peluang sembuh tuh ada karena ada satu yang sembuh, mhm, kemudian sudah pulang juga satu, artinya pulang ini sembuh gitu ya. Dan yang berobat jalan tadi ada satu gitu. Jadi artinya ketika ini cepat ditanggulangi, berarti kita bisa selesaikan dan kemungkinan sembuh juga lebih besar gitu. Tapi lebih kalau misalnya tadi yang saya sampaikan sudah memang jatuh ke lebih kronis ya sifatnya, mhm. itu yang agak susah penyembuhannya, apalagi pada Oke, anak-anak baik. gitu. Nah, terakhir nih, Dok, tadi dokter udah menyampaikan Pemkot Medan sendiri sudah membuat suatu kebijakan yang artinya respon cepat dalam hal Ya. ini regulasi terkait penanganan kasus ginjal akut pada anak. Nah, sejauh yang dokter ketahui, kira-kira apakah sudah ada upaya pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan maupun di Indonesia itu Ikatan Dokter Indonesia untuk menanggulangi hal ini gitu, Dok? Iya, baik. Jadi kalau dari segi kebijakan, ya kalau pusat itu sudah membuat kebijakan, turunannya pasti daerah gitu ya. Mhm. Jadi kalau Kementerian Kesehatan sendiri itu dia sudah mengeluarkan terkait dengan tata laksana penanganan gagal ginjal akut pada anak, itu sudah dia keluarkan juga surat edarannya. Mhm. Kemudian itu surat edaran dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan itu dikeluarkan pada tahun 2022 ini, HK 02.02 garis miring 2 garis miring 1 garis miring 3305. Itu terkait tentang tata laksana penanganan gagal ginjal akut pada anak. Jadi di dalam apa ini tadi surat keputusan tadi ini semua dijelaskan bagaimana setiap aturan daerah itu mengacu pada surat keputusan ini untuk penanggulangan gagal ginjal akut pada anak. Itu yang pertama. Kemudian untuk pemerintah juga sendiri, kita juga sudah mendapatkan kabar baik bahwasannya penanganan gagal ginjal akut ini sudah ada pengobatannya gitu ya. Jadi sudah ada antisipasinya gitu. Itu juga suatu kabar baik gitu ya. Jadi memang belakangan kan kasusnya juga sudah mulai turun gitu. Jadi obat untuk penanggulangan gagal ginjal ini juga sudah sampai ke kita di Indonesia. Nah, ini juga merupakan suatu terobosan pemerintah dengan cepat dan tanggap dalam penanggulangan gagal ginjal ini. Dan kita khususnya pemerintah Kota Medan sendiri juga Pak Wali Kota itu juga sudah menginstruksikan terutama Dinas Kesehatan itu untuk apa namanya menarik obat-obat yang memang dilarang izin edarnya untuk Oke, sementara ini. baik. Jadi Gitu. udah banyak upaya-upaya yang dilakukan ya, Dok, ya. Iya, Nah, tadi betul. selain obat, kira-kira adakah fasilitas kesehatan dalam bentuk alat-alat kesehatan untuk penanganannya, Dok, kira-kira? Kita di setiap pelayanan kesehatan, jadi kalau untuk rumah sakit Mhm. itu kita di Kota Medan ini cukup banyak rumah sakit ya, ada sekitar 77 rumah sakit dengan tipe-tipe rumah sakit sendiri itu kami meyakini sudah bisa menangani ini gitu ya. Untuk puskesmas sendiri sebagai garda terdepan merupakan pelayanan paling dasar, itu juga sudah sangat sigap ya, artinya
karena sudah ada instruksi dan sudah juga disampaikan terkait dengan tata laksana. Jadi jika menemukan pasien ini di wilayah kerja, itu untuk segera bekerja sama dengan rumah sakit untuk dirujuk. Oke, Iya. baik. Jadi sebenarnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah sudah melakukan upaya yang baik, yaitu dari buat surat keputusan hingga surat edaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya Bu ya, terkait tata laksana penanganan gagal ginjal akut pada anak. Terutama bagi ibu-ibu nih, jika memang mengalami terdapat simptom-simptom atau gejala-gejala tertentu pada anak, silahkan membawa ke vaskes terdekat dan garda terdepan, yaitu puskesmas gitu ya Bu Betul, ya. iya. Nah, mungkin closing statement nih dari Dokter Ipi, gimana nih terkait kasus ini? Ya, baik ini untuk Sobat Muda PKPA dan juga ibu-ibu yang mendengar podcast ini, intinya kita tetap selalu menjalankan hidup dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian memperhatikan anak-anak dengan tidak memberikan jajan sembarangan, mengkonsumsi air bersih, kemudian mengkonsumsi gizi yang baik untuk anak-anak. Itu Oke. saja mungkin. Ya, Oke, terima terima kasih Dokter kasih. Ipi. Ya, baik. Baik Sobat Muda, berakhir juga podcast kita kali ini. Semoga informasi ini dapat kita terima dengan baik dan menjadi antisipasi kita ketika menemukan kasus-kasus ginjal akut, terutama pada keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.